ditanya tentang tugas dan fungsi. Apa tugas sekretaris, apa tugas dirjen peradilan umum, apa tugasnya Kasubdit si Andri itu. Itu yang pertama, diuraikan panjang itu. Lalu yang kedua menjelaskan masalah take home pay-nya. Jadi diurut mulai tahun 2012 akhir per bulan. Gajinya berapa, tunjangannya apa saja, kemudian remunerasinya, kemudian apalagi itu tadi uang makan dan sebagainya, itu aja. Saat itu, Nur Hadi boleh percaya diri, tak terlibat dalam perkara suap dan gratifikasi. Padahal KPK berhasil membongkar adanya permainan pengaturan kasus di Mahkamah Agung. Seorang Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus di Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna, menjadi tersangka. Andri terseret kasus pengiriman putusan kasasi perkara korupsi di Mahkamah Agung. Andri diduga tak bekerja sendiri. Saat itu, jabatan Sekretaris Mahkamah Agung dikuasai Nur Hadi. KPK lalu memanggil Nur Hadi pada medio Maret 2016 lalu sebagai saksi. Nur Hadi pun mulai menjadi sorotan. Hakim itu tidak bisa menangani birokrasi karena tidak boleh. Hakim kan murni menangani aspek adjudikasi pemeriksaan perkara. Nah, yang sekma ini menangani aspek-aspek birokrasi. Ada 800 pengadilan di seluruh Indonesia, gitu ya. Yang di bawah itu. Ya. Ada belasan ribu panitra, belum lagi pegawai MA, gitu. Jadi besar sekali. Ini birokrasi yang besar. Nah, pada saat yang sama dia juga memegang anggaran, gitu. Loh, dia juga memegang kepegawaian untuk melakukan rotasi segala macam. Nah itu kalau kita lihat sangat besar ya kewenangannya. Sepak terjang Nur Hadi di Mahkamah Agung terus menyita perhatian. Beberapa kali disebut di dalam persidangan kasus korupsi mantan bos Lipo Group, Edi Sindoro. Bolak-balik diperiksa di pengadilan sebagai saksi sepanjang 2016 hingga 2019. Sempat ada komunikasi antara Nur Hadi dengan Edi Nasution, yaitu panitra tadi, terkait dengan permintaan mempercepat pengiriman berkas perkara peninjauan kembali. Setidaknya yang kita pantau dalam OTT Edi Sindoro dan Edi Nasution, tadi sudah saya sampaikan ada bukti komunikasi, ada bukti pengiriman memo, gitu. Bahkan ketika KPK menggeledah rumah Nur Hadi tahun 2016 kan ada uang yang ditemukan, ada juga drama ketika istri Nur Hadi diduga membuang uangnya ke dalam toilet, itu kan menandakan ada dugaan something wrong nih di tahun 2016 kaitan Nur Hadi dengan Edi Sindoro dan juga Edi Nasution. Dari kasus mantan bos Lipo Group itulah, KPK mencium ada yang tidak beres dari sepak terjang Nur Hadi. Nur Hadi rupanya berperan mengatur perkara perusahaan Lipo Group. Atas pekerjaan itu, Nur Hadi menerima imbalan suap. Kecurigaan KPK pun mencapai puncaknya di penghujung tahun 2019. Mahkamah Agung ikut tercoreng, Nur Hadi pun menghilang. KPK menemukan permulaan bukti yang cukup dalam perkara suap terkait dengan pengurusan perkara yang dilakukan sekitar tahun 2015 sampai tahun 2016 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. KPK meningkatkan melakukan penyidikan, menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu NHD, Sekretaris Mahkamah Agung 2011 sampai 2016, kemudian RHE swasta, dalam hal ini menantu NHD, kemudian HS, Direktur PT MIT. Saya sendiri nggak tahu apa yang terjadi. Kami ketemu terakhir itu di sini di kantor ini tanggal 27 Januari. Jadi sebelum kami mengajukan permohonan peradilan kedua, kami masih sempat ketemu. Nah, tetapi begitu permohonan peradilan itu kita daftar, kemudian berapa hari kemudian, kalau nggak salah 10 hari atau berapa hari, kan Pak Nur Hadi ditetapkan DPO itu. Nah, jadi sejak tanggal 20 Januari itu kan kehilangan kontak sama beliau.
1 bulan ditetapkan sebagai tersangka, mantan orang kuat di Mahkamah Agung itu buron. Nama Nur Hadi bersama Harun Masiku masuk ke dalam daftar orang yang paling dicari KPK. Pertaruhan nama KPK jika berhasil menangkapnya. Saya ditelepon, terus saya datang, nggak taunya di sini udah banyak KPK, ketok-ketok sampai setengah jam, nggak keluar-keluar, nggak dibukain, langsung dibongkar temboknya. Di rumah, di kamar. Oh, lagi di kamar, memang lagi sama keluarga. Pemirsa, KPK menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi pada Senin malam tadi. Sekitar pukul 9 malam ini ditangkap bersama dengan menantunya, yaitu Reski Febriani. Nur Hadi yang merupakan tersangka kasus mafia peradilan ditangkap setelah ditetapkan sebagai DPO pada 13 Februari lalu. Ditangkap lokasinya di sebuah rumah di Bilangan, Jakarta Selatan. Ditangkap bersama menantunya, Reski Herbiono, sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai 46 miliar rupiah. Empat bulan dalam buronan, petualangan Nur Hadi berakhir. Mantan orang kuat di MA itu tersudut di dalam sebuah kamar rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan. Istrinya Nur Hadi, Tin Juraida, itu sering bertemu dengan teman akrabnya, namanya kalau tidak salah itu Kardi, itu. Terus itu beberapa kali pertemuan-pertemuan, baik sebelum dinyatakan buron maupun setelah dinyatakan buron. Nah, dari itulah informasi ini pada tanggal 1 April saya berikan kepada KPK, dan nampaknya KPK habis itu kira-kira memantau keberadaan dari Kardi yang pegawai MA juga. Nah, nampaknya setelah dipantau beberapa saat kemudian diketemukanlah Kardi dan Tin Juraida ini bertemu di suatu hotel, dan kemudian habis bertemu di hotel terus dikuntit sampai ketemulah rumah itu. 1 Juni 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menangkap tangan Nur Hadi bersama sang menantunya, Reski Herbiono, yang setia mendampingi. Mertua dan menantu itu menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung senilai 46 miliar rupiah. Bagaimana penangkapan Nur Hadi terjadi? Saya ditelepon, terus saya datang, nggak taunya di sini udah banyak KPK, berarti Pak tadi, ketok-ketok sampai setengah jam, nggak keluar-keluar, nggak dibukain, langsung dibongkar temboknya. Nah, itu baru bisa masuk ke dalam. Oke. Bersantai di rumah atau lebih ke? Di rumah, di kamar. Oh, lagi di kamar, memang lagi sama keluarga. Oh, lagi tidur. Sama menantunya atau semuanya dibawa? Pak Nur Hadi aja sama mantu. Oh, Pak Nur Hadi sama mantu. Kalau istri sama anaknya masih di sini ya. Apakah ada perlawanan atau seperti apa? Perlawanan ada perlawanan langsung dia ikut aja. Orang yang disewa sebenarnya? Punya orang ya. Kontrak. Oh, berarti dia ngontrak ya. Ngontraknya udah berapa lama Pak? Kalau setahu Bapak? 2 bulan. Pemburuan secara aktif melalui pencarian terhadap para DPO antara lain dengan melakukan penggeledahan rumah di berbagai tempat baik di Jakarta maupun di Jawa Timur. Kuasa hukum Nur Hadi mengaku memiliki bukti lain bahwa kliennya tak terlibat. Sang menantu Nur Hadilah yang berurusan dalam perkara itu. Kami ajukan lagi permohonan kedua. Fokus kami adalah karena setelah membaca berkas, ya, berkas perkara yang berhubungan dengan pra-peradilan yang pertama, kami menemukan bukti paling tidak dari membaca itu bahwa ini urusannya lebih pada urusan perdata antara Reski dengan Pak Hendra. Itu loh, ya. Pertama dan juga ada dengan 2 orang yang lain. Nur Hadi Abdurrahman sesungguhnya adalah ASN biasa pada awalnya. Masuk ke Mahkamah Agung pertama kali tahun 1998 sebagai staf MA. Garis tangan Nur Hadi membawanya menduduki posisi Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Sebagai Humas, Nur Hadi mulai paham banyak perkara.
menjadi corong informasi lembaga hukum tertinggi negara itu. Karir pria berusia 63 tahun itu pun kian moncer, seiring posisi sekretaris MA berhasil diraihnya. Disinilah godaan jabatan itu datang. Diam-diam Nur Hadi mempelajari seluk-beluk perjalanan perkara di kantornya. Pergaulannya pun makin meluas. Godaan pun kian kencang. Menduduki posisi sebagai sekretaris Mahkamah Agung membuat karirnya mendekati bui. Nur Hadi rupanya mulai tergiur aroma suap. Langkah Nur Hadi justru tersandung kaki sendiri. Nur Hadi menerima pemberian hadiah ataupun janji berupa uang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan kembangkan apakah itu juga termasuk dengan tindak pidana pencucian uang. Saya kira itu. Kalau soal uang yang dicuci itu yang mana? Ya, kejahatannya yang mana? Sepanjang yang saya tahu dari dokumentasi yang ada dan dari bicara dengan Pak Nur Hadi itu sejak tahun 81 mereka itu sudah punya sarang burung, usaha sarang burung walet di beberapa tempat, di Mojokerto, di Kediri, kemudian di mana lagi saya lupa, dia ada beberapa tempat. Nah, ini kan usaha ini kan usaha yang terus meneruskan, gitu loh, yang tidak pernah berhenti, ya. Nah, mestinya itu yang dilihat. Nur Hadi disebut-sebut ikut bermain perkara di Mahkamah Agung saat menjabat sebagai sekretaris MA. Ada peran menantu diduga sebagai perantara. Sang istri termasuk pejabat senior di lingkungan Mahkamah Agung. Bagaimana permainan Nur Hadi itu? Mafia peradilan itu sembunyi di balik pasal-pasal, di balik kewenangan. Nah, orang-orang ini bisa ngatur, menciptakan siapa yang berwenang, pasal apa yang digunakan. Dia bisa bikin catatan-catatan, diselipkan kepada berkas-berkas, dikasih ke hakimnya. Ya kan, setelah rapat dulu sama ini, ketemu sama ini, pesannya apa, bayarnya berapa, mungkin janjiannya apa. Menduduki kursi sekretaris Mahkamah Agung, Nur Hadi memiliki kekuasaan penuh mengawasi seluruh pengadilan. Posisi yang sangat strategis jika ingin bermain praktik pengaturan kasus. Dikenal dekat dengan banyak pejabat, sejumlah pihak berusaha mendekati Nur Hadi. Kolega Nur Hadi di Mahkamah Agung menyebut Nur Hadi sebagai orang kuat di Medan Merdeka Utara. Pak Jody, mungkin bisa diceritakan juga, kalau ini yang menjadi kasus selama ini, apalagi Pak Nur Hadi juga menjadi tersangka, bahwa memang ternyata ada praktek-praktek pengaturan kasus di dalam tubuh MA, itu seperti apa sebenarnya? Sepengetahuan saya, memang itu pernah terjadi. Itu waktu masih zaman 2013 lalu lah. Tapi sekarang saya lihat Mahkamah Agung sudah berbenah. Sudah mulai bersih-bersih dan sudah lebih baik lagi daripada yang dulu. Baik, tapi Pak Jody, kalau Anda kata dulu mungkin Pak Jody juga bisa cerita, kalau memang ada orang yang memiliki kasus di sana ingin melakukan kasasi ataupun PK dan sebagainya, siapa yang dihubungi? Proses apa yang harus dijalani? Begitu. Kemudian ada transaksi apa sebenarnya antara orang ini? Apakah pihak pengacaranya bertemu dengan oknum di MA atau seperti apa, Pak Jody? Sebetulnya waktu zaman saya di Mahkamah Agung pun juga tidak ada pengacara datang ke Mahkamah Agung. Cuma pengacara itu biasanya dia sudah mempunyai koneksi yang koneksi dengan? Mungkin dilewat dengan orang dalam. Baik, orang dalamnya ini bagian apa? Ya bisa juga dalam bagian perkaranya maupun dalam bagian distribusi perkaranya. Jadi waktu zaman saya itu di Mahkamah Agung memang masih ada seperti itu.
Tapi saya lihat sekarang Mahkamah Agung sudah lebih baik daripada yang dulu. Yang juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana seorang sekretaris MA ini kemudian didekati oleh berbagai macam pihak. Wewenangnya, kuasanya seperti apa pada waktu itu sehingga bisa berpengaruh terhadap sebuah kasus? Ya, waktu itu memang sekretaris Mahkamah Agung itu termasuk orang yang disegani lah oleh seluruh pengadilan di bawahnya. Jadi sekretaris itu mempunyai peran yang penting di Mahkamah Agung. Jadi sejak Nur Hadi menjabat sebagai sekretaris Mahkamah Agung, memang beliau itu mempunyai kekuatan lah di Mahkamah Agung. Kekuatannya seperti apa Pak Jody? Dia mempunyai kekuatan mengawasi seluruh peradilan di seluruh Indonesia ini lah. Jadi dia mempunyai koneksi lebih luas di seluruh pengadilan Indonesia. Baik, termasuk kedekatan dengan para hakim dan sebagainya, Pak Jody? Kalau kedekatan dengan hakim, saya tidak mengetahui secara detail, Bu. Tapi yang sepengetahuan saya, memang Nur Hadi ini dikenal oleh semuanya. Saat masih menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, ulah Nur Hadi sempat mengagetkan publik. Nur Hadi menggelar pesta pernikahan putrinya dengan Reski Herbiono tahun 2014 lalu di sebuah hotel mewah di Jakarta. Pesta pernikahan itu kian menghebohkan saat ribuan tamu undangan mendapatkan souvenir tak biasa, sebuah iPod Shuffle senilai Rp700.000 per tamu undangan. Jika dikalikan sebanyak 2.500 undangan, biaya penyediaan iPod Shuffle itu sekitar Rp1,75 miliar. Belakangan, satu persatu anggota keluarga Nur Hadi diperiksa KPK. Apa Mbak pemeriksaannya Mbak? Apa di dalamnya apa aja Mbak tadi Mbak? Sini ya Mas. Sini Mbak. Sini Mbak. Sini Mbak. Pintu keluar sini Mbak. Penggiat anti korupsi memiliki pandangan miring terhadap sepak terjang Nur Hadi. Mafia peradilan itu sembunyi di balik pasal-pasal, di balik kewenangan. Nah, orang-orang ini bisa ngatur, menciptakan siapa yang berwenang, pasal apa yang digunakan. Dia bisa bikin catatan-catatan, diselipkan kepada berkas-berkas, dikasih ke hakimnya. Ya kan, setelah rapat dulu sama ini, ketemu sama ini, pesannya apa, bayarnya berapa, mungkin janjiannya apa. Nah, kemudian sebenarnya jasa apa sih Bang yang ditawarkan oleh si Nur Hadi ini? Apakah kepastian menang? Ya, kemenangan. Kepastian menang itu ya? Menang. Dan kasusnya kadang-kadang bukan kasus-kasus yang rame di media kamu, yang lagi di TV One gitu enggak. Kasusnya kasus perdata, sengketa waris. Kayak ada orang di Jawa Timur sengketa waris gitu-gitu, ya kan, tiba-tiba ngasih berapa juta dolar. Dia punya perangkat itu artinya pembagian tugas. Ada karyawannya, ada anak buahnya, ada partnernya untuk kayak semacam lawyernya gitu. Ada istrinya, ada anak mantunya, ada rumahnya, pintu sampingnya, pintu depannya, siapa yang lewat pintu samping, siapa lewat pintu depan, ada siapa yang ada, dia punya mesin hitung duit di lantai 2 rumahnya, ya kan, punya perlengkapan gitu. Dia bisa pakai mobilnya Mahkamah Agung untuk ngangkat-ngangkat berkas. Dia udah sampai di tingkatan itu. Sampai detail diatur semua itu. Ya, dia yang bisa apa namanya, resemble, konduksi, ya. Dia bisa. Makanya dia punya jejaring sama lawyers. Dia punya jejaring sama polisi, sama hakim. Bisa ada menteri yang nunggu sejam di rumahnya mau ketemu dia. Namun kuasa hukum Nur Hadi membantahnya. Kekuasaan Pak Nur Hadi ini sebagai terakhir beliau adalah sebagai sekjen. Itu kan lebih untuk kepentingan internal, administrasi dari Mahkamah Agung, ya. Bukan administrasi perkara. Jadi bagaimana mungkin Pak Nur Hadi ini bisa berhubungan dengan panitera, dengan hakim-hakim? Karena yang akan memutus perkara itu kan hakim. Di tingkat pertama juga hakim, ya. Pengadilan tinggi hakim, Mahkamah Agung apalagi. Tidak mungkin Hakim Agung itu akan tunduk atau mengikuti maunya Sekjen Mahkamah Agung dalam urusan perkara. Saya kira hal-hal seperti ini harusnya kita hentikan, gitu loh. Framing seperti ini kemudian
sudah menjatuhkan hukuman sebelum orang diperiksa perkaranya. Ini kan yang nggak benar. Sini, Pak. Ada yang berada. Masih, Pak. Masih, Pak. Pak.